Tayyib nabda bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Nabda bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman 'allamana wa liman ta'allama ala aydina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwaaba ridha wat taysir wa tughliqu biha abwaaba syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Taib. Nabda. Taib. Iqra'i. Nabda min Abidah ibda'i. As'ilatul fiqhi al-awal minal madzahibil fiqhiyah al-masyhurah madhabul malikiyah. Sahih al-madhab al-malikiyah. Kama arafna طيب نكتب هنا ما هو تعريف المذاهب الفقهية. أولا قبل أن نكتب تعريف للمذاهب هناك مذاهب الفقهية المشهورة ya kan مذهب حنفية مالكية شافعية والحنابلة. هذه هي المذاهب المشهورة حتى زمننا الآن. لماذا؟ لأن تلاميذ لهذه الأئمة لا يزالون يكتبون ويشرحون وكذلك الأتباع عندهم كثيرة. Nah, itu yang menyebabkan kenapa masih ada sampai sekarang gitu. Beda sama kayak mazhab-mazhab yang lain misalkan Ahlul Zahir, kemudian beberapa mazhab yang dia itu emang gak banyak pengikutnya dan muridnya nggak ada yang meneruskan apa namanya istilahnya risalah gurunya gitu. Itu yang menyebabkan kenapa yang lain itu layu ghair mu'tabar ya, ghair mu'tabar. Tapi kalau akwal-akwalnya terkadang masih dipelajari secara umum aja. Taib. Nah, itu min haitsu jadi ada madzhab fiqhiyah, ada madzhab al-aqaidiyah. Nah, madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lawannya lawannya madzhab Ahlu al-Bid'ah. Jadi lawannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ahlu Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah minhum kayak Khawarij wa kadzalika Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, Syiah yang ini ya, yang apa? Imamiyah, kemudian Syiah Rafidhah, kemudian Jahmiyah, Jabariyah. Nah, itu semua min ahlul bid'ah ya. Yang misalkan ada yang mereka la yu'minuna bi sifatillah, la yu'minuna bi qadarillah, yakni ala anna alladzi yaqdiru ala an yaf'al kulla syai' hada insan. Nah, itu. Jadi itu mazhab-mazhab ahlul bid'ah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini yang paling wasat, wasati. Nah, gitu. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini utliqa hadzal ism fi akhir al-qarn ats-tsani lil hijrah. Jadi awal mula ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di akhir abad kedua Hijriyah. Dan yang pertama kali menggunakan wa awalu man istamala hadhihi hadzal mustalah ya au hadzal ism itu guru-gurunya Imam Bukhari. Kenapa? Karena pada zaman itu ya, pada zaman itu tuh banyak pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang melenceng, yang melenceng. Nah, makanya akhirnya muncullah apa namanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang mana
eh, sunnah di sini ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena ada beberapa orang yang meninggalkan beberapa beberapa kelompok itu ada yang yatruk sunnah batah. Jadi benar-benar sunnah ditinggalkan. Cuma yang dipakai Al-Quran doang. Nah, ada yang dia eh, sunnahnya diambil tapi eh, nggak ikut sama jamaah. Maksudnya gimana? Eh ya udah kan kalau misalkan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, itu misalkan ulama atau umat muslim bersepakat akan suatu hal. Nah, itu kita ambil. Jadi nggak mungkin apa salah satu orang yang ada di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meninggalkan jamaah, maksudnya jamaah umat muslim gitu. Karena umat muslim secara keseluruhan itu tidak mungkin bersepakat atas kebatilan. Nah, itu kenapa ada sunnah di sini dan kenapa ada jamaah. Sunnah dalam artian segala perbuatan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian jamaah di sini itu adalah eh, ikut apa namanya dalam ijma umat muslim gitu. Itu maksudnya. Nah, lawannya tadi ya ahlul bid'ah ya, yang kayak Syiah, Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, ila akhirih. Nah, kalam fi hadha tawil walakin nurakiz fi ta'rif madha al madhahib al fiqhiyah. Nurakiz fi hadha ta'rif faqat. Al madhahib al fiqhiyah hiya apa sih maksudnya madhahib fiqhiyah? Yang kemarin kita udah bilang bahwasanya kita harus mengambil satu dari yang empat ya, karena itu kebaikannya untuk kita sendiri. Karena nggak mungkin kita mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kita bukan mujtahid. Nah, jadi al-madzhab al-fiqhiyah huwa al-ittijah al-fiqhi fi fahmi al-ahkam fi fahmi al-ahkam al-syar'iyyah wa tariqah allati yanhajuha yanhajuha al-mujtahid wa kaifiyat al-istidlal wal istinbat al-ahkam al-fiqhiyah al-far'iyah min adillatiha wifqa usul fiqh wal nah wifqa usul al-fiqh. Nah, ini pengertian dari madzhab al-fiqhiyah. Nah, kemudian ulama juga berkata bahwasanya mazhab fikih ini yang empat ini itu adalah khulasah min madzhabis sahabah wa tabi'in. Jadi ringkasan dari mazhabnya sahabat dan tabi'in. Maksudnya gimana? Karena mazhab yang empat ini itu semua diambil dari Quran, Sunnah, akwal sahabat, akwal tabi'in gitu. Taib, wasili, Ar-Rahmasani, Abidah.
الثاني من الأحكام الشرعية الواجب. الواجب. ما هو تعريف الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. والبلوغ هنا من شروط wujub ibadah. Al-bulugh di sini adalah min syurut wujub al-ibadah. Walaupun ada bukan cuma sekedar balik aja ya, ada akil salah satunya juga. Taib. Kemudian taib syukran abidah wasili agna. Raqmu salis husnul rijlaini min faraidul wudu. Nah, musul rijlain min faraidul wudu. Terus apa lagi faraid al wudu? Sama uzkuri sunan wudu sama faraidnya. Sekalian murajaah. Iftahi alkitab. Mahiyya sunan wudu wa mahiyya faraid al wudu. Min sunanil wudu Mhm. at-tasmiyah fi awalil wudu. Mhm. Ghusl yadain, Mhm. mashul udhunain, Mhm. mashul jami'ur ra'si, Mhm. taqdimul yumna alal yusra. Mhm. Oke. Nah, wa sunan katsirah. Wa min faraidul wudu mahiyya. Aniyah inda ghusli awal. Aha. Ghuslul wajh, Aha. ghuslul yadain ilal Aha. mirfaqain, Aha. ba'dur ra'si, Aha. rijlain ilal ka'bain, wa tartib. Tertib. Taib. Sahih. Wasili ar-raqm rabi'. Rabi' hukmu salatul jamaah wajibah. Taib. Hadza wajibah li'anna alladhi yakni yakum bi kitabati al-as'ilah manil ladzi yaqul bi anna salatal jamaah wajibah fardhu ain. Al-Hanabilah. Al-Hanabilah wa maqala asy-Syafi'iyah wal madzahib al-ukhra. Mu'akkadah. Mhm. Sunnah Mu'akkadah. sunnah muakkadah wa al-qaul asani Fardu kifayah. fardu kifayah. Mumtazah. Jadi ini ana atakid ala alladzi yaktubu as-su'al hadhihi hambaliyul madzhab. Jadi gimana ada caranya kalau gitu? Fil haqiqah, kalau ini Ana nggak tahu ya, ini soal tes Lipia yang tahun berapa. Fil haqiqah, Ana lah adri. Tapi kalau misalkan soalnya mutlak kayak gini, sebenarnya ini ya tamil jawaban. Dan dua-duanya betul, ya nggak? Nah, tapi ya, ini menurut Ana aja ya, menurut Ana pribadi. Ana juga nggak tahu. Soalnya kalau di Lipia sendiri, dosen Ana ada yang Syafi'i, ada yang Hambali. Jadi Ana nggak tahu nih dosen yang mana yang bikin soal, apakah yang Hambali atau yang Syafi'i. Gitu. Sejujurnya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan mutlak kayak gini, ya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jawabannya wajib, kalau misalkan jawabannya dua bener kayak gini, ya ikut ikutin aja mazhab Hambali. Tapi Ana juga nggak menyarankan sih, soalnya biasanya tapi kalau diperhatikan dari soal-soal IP yang kemarin, emang rata-rata itu mazhabnya Hambali yang betulnya itu yang biasanya, karena mungkin yang bikin soal Hambali, dosen anak yang Hambali gitu. Tapi sebaiknya sih emang ditulis ya indaman-indaman gitu, jadinya nggak bingung. Cuma kalau diperhatiin dari kemarin emang rata-rata jawabannya lebih condong ke yang Hambali. Ingat nggak yang soal Mas Mashu Al-Ajnabi kalau nggak salah. Kayak beberapa soal itu rata-rata condongnya ke Hambali. Jadi gitu aja. Jadi kalau ada jawaban yang nggak disebutin mazhabnya apa, jawab aja berdasarkan mazhab Hambali. Gitu. Ala kulli hal, yang menentukan adalah
Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita gimana gitu. Tapi ini kan bukan soal betul atau salah kan, lebih ke yang menurut yang bikin soal nih gimana gitu. Ada pertanyaan lain? Ya. Nuasil? نعم أستاذة. Qasul lain. Nah, kalau ini kan emang udah al ittifaq ya. Kemudian hukum shalah. Oh ya, kemarin yang mashu jami ar-ra'as itu juga jawabannya yang benar ini kan apa semuanya. Jadi seluruh kepala itu kan berarti mazhab Hambali kan. Berarti ya udah ikutin aja Hambali kalau misalkan jawabannya muhtamal ya, muhtamal. Nah, kemudian wadi tadi siapa? Sampai mana kita tadi? Agna Anissa sekarang. الرقم السادس Lah. رقم الخامس وضع علم الفرائض ألف الله سبحانه وتعالى. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena itu langsung perintahnya bagian-bagiannya ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu wadi ilmu faraid wa Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasili hukmu. حكم تعلم علم الفرائض فرض كفاية. Nah, fardu kifayah. Jadi nggak harus semua orang itu belajar, tapi di dalam suatu kawasan wajib ada satu orang yang bisa ilmu faraid. Nah, taib syukron Anissa Asma Suraya wasili. من أسباب الإرث جيم كل ما ذكر. Nah, ma hiya asbabal ir? النكاح الولاء النساء. Taib. Summa asbabul ir, setelah itu arkanul ir. Nuraji, ma hiya arkanul ir? Ruknuhu al muwarris wa kadzalika al الوارث wa al haqqu al mauruth ay at-tarikah. Nah, jadi rukun al irs itu al muwarris, al warith, wa kadzalika at-tarikah. Itu rukunnya. Nah, syurutul irs tahaqququ hayatil waris. wa tahaqquq Mautil waris. wa salisan Bimuqtadal irs. al ilmu bimuqtada al irs. Nah, itu juga sering keluar. Nah, kemudian min mawani al irs. Nah, ini juga sering keluar. Ini penting juga. Min mawani al irs. Al-qatlu. Al-qatlu Atliqu. ar-riqwa Ikhtilafuddin. ikhtilafuddin. Nah, ini yang paling. Nah, ikhtilafuddin. Tayyib. Wasili Fani. Tahir ghair mutahhir. Alma al-musta'mal itu hukumnya tahir ghair mutahhir. Ma musta'mal itu adalah alma al-qalil alladhi ta'mal fi fardi at-taharah. Jadi air yang terkena sisa-sisa dan airnya itu kecil, airnya sedikit, dan air tersebut yang ada di bejana atau di ember itu terkena dari air yang udah dipakai untuk membasuh fardu wudhu atau fardu mandi. Nah, jadi basuhan pertama itu kan fardu. Basuhan anggota wudhu yang rukun. Nah, kemudian tohir finasihi mutahhir ghairihi ini pengertian dari ma tohur. Ma tohir mutahhir. Nah, apa aja ma tohir mutahhir? Ma'ul ain, kemudian mata air, ma'ul bi'r, air sumur, tapi air sumur yang memang suci ya, yang bersih, yang belum tercemar. Kemudian ma'un nahar, ma'ul matar, ma'ul
ma'un nahar juga naharnya yang bersih, yang nggak berbau ya. Kemudian ma'ul bahar. Nah, itu semua air ma'ul mutlak. Nah, kemudian wasili haniyah. نعم أستاذة. Hmm. الواو في اللغة ألف اسم للماء الذي يتوضأ به. نعم الوضوء بفتح الواو تحدثنا في هذا صحيح الوضوء بفتح الواو هو اسم للماء الذي يتوضأ به فأما الوضوء ما هو الوضوء؟ أفعال مخصوصة مفتوحة بالنية. Nah, itu adalah pengertian dari wudhu. Mumtazah barakallahu fiik Jihan. Al-an wasili Hania. اتقاء بشرة Iltiqa basyaratai ارتقاء بشرتي الرجل basyaroh والبشر basyaratun itu بشرة mufradnya basyarotani. Nah, karena dia mudhof ilaih jadi basyarotai. التقاء بشرتي الرجل والمرأة بلا حائل بينهما ينقض الوضوء مطلقا عند ألف الشافعية. Nah, kalau ini kan jelas ya soalnya indah nih batal. Indah asy-Syafi'iyah. Tayyib al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Mada yaqulun? Nuraji. Mada qala al-Hanafiyah? Hanafiyah la yantaqid ila bil jima'. Sahih. Al-Malikiyah wal Hanabilah? Al-Hanabilah yantaqid bisyarati al-imsak bisyahwah. Wal Malikiyah? Malikiyah Lakin ya naftah awalan saja. labas. yang tasidu mutlaqan idza mar'atul ajnabiyah. Al-Malikiyah wal Hanabilah. Naam. Malikiyah wal Hanabilah muqayyad bisyahwah. Naam bisyahwah. Summa Ahmad ishtarat zada Ahmad fi ishtiratihi duna ha'il. Naam. Sahih. Tayyib, syukran Haniyah. Hanifah tafadhali wa syukran Salsabila wa Naziha aidan. Mujibatul ghusl hiya kullu ma sabaq. Uzkuri ma hiya mujibatul ghusl? Al-maut, al-janabah, khurujul mani, terus al-jima' wa in lam yanzil mani, al-haid, ghuslul mayit, an-nifas, al-wiladah. Sahih. Sahih, barakallahu fiik. Al-an as'ila usul wasili. Usulul fiqh hiya ad-dalalatul ijmaliyah. Naam, ad-dalalah al-ijmaliyah. Hadza wadih ya. Dalil ijmaliyah. Jadi dalil yang masih apa pengertian usul fiqh? Ini sering banget nih keluar. Dan penting banget juga. Ma'rifatu adillatul fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadah minha wa halal mustafid. Naam, sahih. Nah, jadi kaifiyah istinbat al-ahkam minal adillah al-ijmaliyah hadza ma yabhatuhu ilm usul fiqh. Bagaimana cara mengambil atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang ijma'. Nah, taib. Summa syukran Hanifah Zahra. بدأ التأليف في أصول الفقه في عصر كبار التابعين. في عصر تلامذة التابعين. Naam, asri talamidah tabi'in. Nah, emang siapa sih awal man ulifa fi usul fiqh? Man?
murid-muridnya tabi'ut tabi'in. Taib man huwa? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Oke. Nah, jadi di sini ada sedikit soal ini ya, pakai pengecoh. Nah, siapa yang pertama kali menulis di bidang fan ilmu usul fikih? Jawabannya dimulai di zaman murid tabi'in. Ya betul. Karena Imam Malik itu tabi'in dan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Gitu. Nah, jadi kita tulis di sini ya. Nah, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yang rojih itu beliau itu minat tabi'in. Minat tabi'in. Kenapa? Li'annahu laqiya Anas bin Malik. Au iltaqa bi Anas bin Malik. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, tabi'in itu sampai tahun keberapa terakhir? Tabi'in sampai tahun 181 Hijriah. Nah, ini terakhir. Nah, kalau tabi'in tabi'in itu terakhir tahun 221. Sorry, ada yang nulis ini nggak jelas. Nah, kalau 221 Hijriah. Ini tahun terakhir tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah itu minat tabi'in. Nah, Imam Malik, Al-Imamu Malik Syafi'i min tabi'in. Nah, kalau Imam Ahmad atba' tabi'in. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Nah, Imam Malik merupakan tabi'in. Jadi benar, pada at-ta'lif usul fikih itu fi asri talamizah tabi'in. Gitu. Taib. Tadi sampai siapa? Hanifah Zahra. As-sahih min al-ibadat huwa ma bari'at bihi dhimmah. Ma buri'at bihi adzimah. Nah, hadha huwa ta'rif as-sahih. Jadi ibadah dikatakan sah ya masahah as-sahih minal ibadat. Jadi ibadah yang sah itu adalah ibadah yang ketika dia udah melakukannya itu tanggungannya sudah terlepas istilahnya. Buri'at bihi adzimah. Jadi nggak ada dia diminta ngulang lagi atau qada lagi nggak, karena ibadahnya sudah sah. Taib. Qabla an wasil astadzin daqiqah ila dauratil miyah.
طيب نواصل. بدأ تأليف الصحيح من العبادات ما بدأت به الذمة. واصلي ستر العورة. Sampai mana tadi? Husna ya? ستر العورة إذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، هذا مثال على جيم أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. Nah, ma la yatimul ma'mur bihi fahuwa ma'mur atau ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini adalah penerapan dari kaidahnya. Jadi, menutup aurat itu wajib. Satrul aurah idza tawaqqafa ala syira'i tsawub kana dzalika syira' wajib. Jadi kalau misalkan jadi yang wajib itu kan menutup aurat. Nah, tapi kalau dia nggak punya sesuatu yang dia bisa gunakan untuk menutup aurat, maka wajib baginya untuk mencari sesuatu yang bisa menutup auratnya. Nah, entah dia beli atau dia cari itu hukumnya sama dengan wajib. Kenapa? Karena ma la yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Kalau sesuatu yang wajib itu tergantung dari perbuatannya yang lain, ya kan? Kayak menutup aurat wajib, tapi dia misalkan nggak punya bajunya misalkan, nah maka beli bajunya itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan dia beli itu dia bisa menutup aurat. Nah gitu. Taib. Al-lafzu al-mustaghriq. اللفظ المستغرق بجميع أفراده بلا حصر هذا تعريف لجيم العام. العام. طيب ما هو تعريف المطلق؟ اذكري والتعريف المجمل اقرأي في الكتاب. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. والمجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. طيب. ثم إسنة تفضلي. التخصيص هو إخراج بعض أفراد الأمر. إخراج بعض أفراد العام. طيب. Nah, contohnya yang paling sering ya. Al-am qauluhu ta'ala innal insana lafi khusrin. Itu. Nah, kemudian al-am itu kan pengertiannya al-lafdzul mustaghriq li kulli ma yasluhu lahu duf'atan wahidah. La ala sabil al-badal. Karena ala sabil badal itu pengertiannya dari si mutlak, ya kan? Jadi si am itu yastaghriq jami afrad. Nah, kemudian sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia dari zaman Adam sampai zaman akhir. Kemudian ja'at taksis illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi al-insan itu dikhususkan dengan siapa? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Nah, ikhraj ba'du afradil 'am. Tayyib. Summa ma dalla 'ala al-haqiqah. ما دل على الحقيقة بلا قيد فهو جيم مطلق. Adalah ala haqiqah bil qaid fa huwa al mutlaq. Contohnya kayak fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Nah, raqabah di sini masih mutlak, masih umum. Nah, kemudian datang takyidnya tahriru raqabatin mukminah, raqabah yang mukmin. Jadi ketika kamu udah membebaskan raqabah yang mukmin, maka buriat azimah gitu. Nah, kalau mutlak itu umumuhu badali wal am umumuhu syumuli gitu. Nah, kemudian mutlak ittifaq wasili ittifaq mujtahidi al hadhil ummah. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا تعريف جيم الإجماع. نعم هذا تعريف للإجماع وتعريف الاجتهاد
huwa naktub huna badlul wus'i fin nadar fi al-adillah. Nah, hadza ta'rif li al-ijtihad. Nah, ta'rif al-hukm syar'i khitabullah al-muta'alliq mati. Khitabullah khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf iqtidaan au takhyiran au wada'an. Itu pengertian dari hukum syar'i. Khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf imal iqtida' awit takhir awil wada'. Nah, taib. Al-an as'ilah al-qawaid al-fiqhiyah. Wasili jihan. أسئلة القواعد الفقهية. الأول الضوابط الفقهية أعم شمولا من القواعد الفقهية. الجواب باء خطأ. Nah, khata. Kenapa? Ma sabab? Darsuna bil ams. لحظة أستاذة. Nah, la ba'sa. Raji. Ad-dhabit nama lainnya apa kalau di buku? Man ta'rif? Qaidah subuh. Al-qawaid Subuh. al-khassah. Jadi al-qawaid al-khassah. Jadi di buku kan ada qawaid kulliyah kubra, sughra, dan khassah. Iya enggak? Nah, al-qawaid al-khassah itu nama lainnya kemarin kita bilang apa? Ad-dhabit, ad-dhabit atau ad-dhabit al-fiqhi. Ad-dhabit al-fiqhiyah nama lainnya al-qawaid al-khassah. Nah, al-qawaid al-khassah ini dia itu qawaid mustaqillah lam tatafarra' anil qawaid al-kubra. Dia qaidah sendiri yang mana dia itu bukan cabang dari qaidah kubra, bukan cabang dari kaidah-kaidah lain. Dan dia itu khusus di bab tertentu. Contohnya, kullu maitatin najis illa samak wal jarad. Setiap mayat ya au maitah itu najis kecuali mayatnya ikan dan belalang. Nah, ini ada di bab apa? Di bab toharoh ya enggak? Di fik ibadah. Nah, ini maksud dari kaidah khasa itu dia tertentu. Jadi dia itu terbatas. Cuma ada di satu bab tertentu dan dia itu bukan cabang dari kaidah lain. Nah, makanya jawabannya di sini khata. Ad-dhabit al-fiqhiyah a'am syumulan min al-qawaid al-fiqhiyah khata. Kenapa? Karena qawaid fiqhiyah karena qawaid di sini yang membedakan antara qawaid fiqhiyah dan dhabit al-fiqhi ya. Jadi kalau qaid fikih itu qaid kulliyah kubra dan sughra dan qaidah khossah. Nah, ada juga ulama yang bilang bahwa qaid khossah itu sama kayak dhabit al-fiqhi gitu. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas sedikit ya tentang dhabit al-fiqhi ini. Cuma sebetulnya sama aja. Istilahnya cuma beda di penamaannya aja
gitu. Jadi dhabit fikih itu qaid khosoh gitu. Qaid khosoh sama. Nah, kemudian ya, jadi qaid kuliah kubro itu yang dia itu luas, ashmal, bahkan masuk ke seluruh bab fikih. Itu qaidah kubro. Kalau qaidah sughra itu apa namanya? Aqallu syumulan wa tisa'an min qawaid al kubro gitu. Baik. Rok Musani? قواعد قواعد قاعدة الأمور بمقاصدها تمثل بمعناها نصا شرعيا. الجواب ألف صحيح. Qaidah al-umur bimaqasidiha tumathil bima'naha nassan syar'iyyan. Nah, maksudnya apa sih? Maksud dari pertanyaannya. Nah, kaidah al-umur bimaqasidiha ini dia tumathil, jadi lafaznya al-umur bimaqasidiha ini tumathil bima'naha nassan syar'iyyan. Maknanya itu sama kayak nas syar'i yang innamal a'malu binniyat. Nasnya tuh sama. Maknanya tuh sama. Gitu. Nah, man yakhruj min baitihi muhajiron. Nah, itu maksudnya. Karena nanti ada kaidah fikih yang mana dia itu lafaznya nafsuhu jadi lafaznya si kaidah fikih ini sama kayak dalil. Contohnya la dororo wala diror. Hadisnya juga la dororo wala diror. Beberapa ulama menamakan kaidah kuliah yang kaidah ar-rabi'ah, kaidah kuliah ar-rabi'ah namanya kaidah yang keempat itu kan la dororo wala diror. Nah, dalilnya juga la dororo wala diror. Nah, itu maksudnya. Jadi beberapa kaidah ada yang namanya itu sama seperti dalil syar'i. Itu kan pasti kaidah fikih diambil dari dalil Quran atau sunnah. Ada yang dia sama lafaznya, ada dia yang lafaznya beda tapi maknanya sama. Nah, contohnya yang lafaznya beda maknanya sama ini al-umur bimaqasidiha. Nas syar'inya apa? Innamal a'malu binniyat. Nasul qaidahnya namanya al-umur bimaqasidiha gitu. Nah, terus kata ulama yang paling utama namainnya apa? Ya bebas ya, yang penting sama. Tapi ada beberapa ulama yang bilang bahwa yang utama menamakan qaidahnya dengan sebagaimana qaidah nas syar'inya kayak la dororo wala diror itu lebih utama dinamainnya la dororo wala diror, jangan adororu yuzal, karena la dororo wala diror ini ada ulama yang bilang namanya itu adororu yuzal atau beberapa nama lain yang ya masih sama lah maknanya. Itu dari segi penamaan. Nah, hakada. Kemudian jadi bisa dipahami nggak pertanyaannya? Qaidah umur bimaqasidah ini tumasil bimaknaha nasan syari'an. Wadah ya maknanya. Wadih. Nah, taib. Wasili tadi sampai jihan ya. Karin, wasili Karin. إذا كانت القواعد الفقهية مستندة إلى نص شرعي فإنها تكون حجة بلا خلاف. Jawabu Nah, sahih. Jadi nanti ada ya di pembahasan usul. Di pembahasan qawaid fikih itu apakah qawaid fikih itu dalil syar'i atau yasihul ihtijaj bihi? Nah, itu nanti ada apa namanya pembahasannya. Yang rojih bahwasanya qawaid fikih bisa kok dijadikan sandaran, dijadikan dalil apa namanya dari dijadikan salah satu sandaran hukum, landasan hukum. Karena qawaid fikih itu diambil dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijtihad ulama. Gitu. Jadi qawaid fikih itu bisa dijadikan landasan hukum. Terus tapi ada juga ulama yang bilang ya kalau bisa pakai Al-Qur'an dengan sunnah, kenapa harus pakai kaidah fikih ya? Tapi beberapa keadaan ada yang memang dia harus pakai kaidah fikih ya gitu. Kayak an-nawazil, maksudnya hukum-hukum yang mana dia itu belum ada tapi di zaman sekarang tuh ada ya. Itu sedikit
sedikit meluas tentang qaid fiqhiyah. Nah, wasili qaidah al-aslu baqa makana. Qaidatu al-aslu baqa'u ma kana 'ala makan mutafarri'atun an qaidati al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, al-yaqin la yazulu bisyak ini qaidah kubro, ya kan? Nah, kemudian cabang dari al-yaqin la yazulu bisyak ini ada al-aslu baqa makana ala makana. Ada al-aslu bara'atu zimmah, al-aslu fil umuril aridati al-adam, al-aslu idafatul hadith ila aqrabi awqatihi, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kemudian al-aslu fil abda'i at-tahrim, la yunsab ila sakitin qaul, la ibrata bitawahum, al-mumtani adatan kal mumtani haqiqatan ila akhirih. Nah, itu. Naam, summa taib. Hadha huwa apa? Qaidah mutafari'ah min qaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Taib. Wasili khawlah. قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة ضيقة لا تدخل في أبواب الفقه. خطأ. Khoto. Kenapa khoto? لأن اليقين لا يزول بالشك تدخل في قاعدة من قواعد فقهية. Min qaid fiqhiyah, sahih. Tapi dia kenapa? Jawabannya khoto. Kenapa bukan qaidah dhayiqah? La tadkhul fi abwabil fiqh. لأنها قاعدة كبرى. Naam, sahih li'annaha qaidah kubro. Dan qaidah kubro apa? Qaidah kubro. Pengertiannya. قاعدة كبرى Al-qawaid. Naam, iqra ila bas. التي تدخل في جميع أبواب الفقه أيوة. أو غالبها. أيوة. القواعد الكلية الكبرى هي القواعد التي تدخل في جميع أبواب الفقه. إذن قاعدة واسعة، قاعدة كبيرة، قاعدة شاملة وليست قاعدة ضيقة. Nah, kalau qaidah dhayiqah apa yang misalkan al-qaidah dhayiqah allati tadkhul fi bab fiqh muayyan. الضرر يزال. Ad-dararu dia qaidah mutafarri'ah min al-qaidah al-kubra. Kayak qaidah yang tadi kita bilang kullu maitatin najis ila sama wajarat. Nah, itu cuma masuk ke satu bab dari bab-bab fikih yang lain. Nah, taib wasili siapa tadi qaulah law anna syakhsan لو أن شخصا يريد الصوم فأكل آخر الليل وهو شك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح. هذا الفرع الفقهي يبنى على الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. لو أن شخصا يريد الصوم فأكل في آخر الليل وهو شك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح. Kenapa? Karena al-aslu baqa makana ala makana. Karena al-aslu baqaul lail. Jadi kaidah tuh bilang, kaidah fikih bilang al-aslu baqa makana ala makana. Jadi misalkan kalau orang dia itu yuridu shaum, dia pengen puasa. Kemudian fa'akala akhirul lail. Dia makan di dekat-dekat waktu subuh misalkan. Nah, terus dia ragu, apakah matahari sudah terbit atau belum terbit? Maka puasanya sah. Kenapa? Karena al-aslu baqa al-lail. Gitu. Karena aslinya malamnya tuh masih berjalan. Beda kalau misalkan nanti kita bahas juga
Kalau misalkan lau syakka ahadun hal dakhalal maghrib am lam yadkhul. Nah, apa itu jawabannya kira-kira? Terus dia makan. Dia ragu udah matahari udah tenggelam atau belum ya. Nah, terus dia makan. Nah, itu apa hukum puasanya? Bagaimana hukum puasanya? Sah atau batal? Batal. Batal. Kenapa jawab batal? Karena Karena aslu baqa makana ala makana. al-aslu baqa Nah. an-nahar. Nah, karena al-aslu baqa an-nahar. Mumtazah barakallahu fikum. Jadi begitu. Al-aslu baqa makana ala makan. Kemudian Fauziyah Wasili. Fauziyah. Fauzia tastami ila dauratil miyah Ustazah. Oke. Nabila Zahira. Rokmo Khamsazah. Hah? La. Asabi. Afwan Ustazah, indi syabaka daifah. Naam. Wasili asabi. Asabi law anna rajulan talaqa ihda nisaihi Mhm. bi'aini summa nasiyaha fa innahu la yajuzu lahu an yajtahida fi ta'yinil mutallaqa wa wat'il bawaqi. Fa hadza yubna ala al aslu fil abdo'i at-tahrim. Mhm. Naam. Lau anna rajulan talaqa ihda nisaihi bi'ainiha thumma nasiyaha fa innahu la yajuzu lahu an yajtahid fi ta'yinil mutallaqa wa wati'al bawaqi. Fa hadza yubna ala al-aslu fil adai at-tahrim. Nah, al-abdha ini jawabannya apa? Al-furuj. Jadi misalkan ada seorang laki-laki, dia itu mentalak salah satu istrinya. Istrinya misalkan ada 4. Terus dia lupa nih yang mana yang dia talak. Nah, fa'inahu la yajuzu lahu an yajtahid. Nah, dia ini nggak boleh dalam hal ini, dia nggak boleh berijtihad yang mana yang dia talak. Kenapa? Karena kaidah bilang al-aslu fil abdo, asal dari uh, al-aslu fi furujin nisa at-tahrim. Nah, kemudian jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya itu dia berpikir sampai dia ingat-ingat lagi yang mana ya yang dia talak. Itu satu. Nah, kemudian kalau misalkan nggak ingat-ingat juga, nggak bisa ingat-ingat juga yang mana, berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia mentalak seluruh istrinya, ditalak satu ya, talak roji'i, dan kemudian ketika masih dalam masa iddah, dia rujuk seluruh istrinya. Itu jalan keluarnya. Kalau misalkan ada seorang yang lupa yang mana yang dia talak. Pertama dia ingat-ingat sampai yakin yang mana, atau cara kedua dia itu mentalak istrinya talak satu dan dirujuk ketika dalam masa iddah. Nah, baik, Wasili. Al aslu fil abdo at-tahrim. Makna al-abdo al-farj. Sahih. Makna al-abda al-furuj. Nah, baik, syukran Nabila. Al-an Nabila Azkiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah taq'iduha ba'da al-furu'il fiqhiyah. Nah, al-qawaid al-fiqhiyah taq'iduha ba'da al-furu' al-fiqhiyah. Jadi, qawaid fiqhiyah itu munculnya kapan? Setelah ilmu fikih dan ilmu usul fikih muncul. Jadi, qawaid fikih ini yang paling belakangan. Kenapa? Karena qawaid fikih yarbet baina al-furu' al-fiqhiyah. Dia yang menjadikan satu furu' fikih gitu. Nah, Tayyib Wasili as'ilatut tafsir. Ustazah, Nah, tadi munculnya setelah usul fikih sama fikih. Jadi kan fikih kemudian jadi urutannya fikih, usul fikih, qawaid fikih ya. Dari segi penulisannya.
Nah, Jadi furu' fiqhiyah itu fikih sama usul fikih ba'da saja. al-furu' al-fiqhiyah. Bisa secara umum ya bisa lah ba'da al-furu' al-fiqhiyah. Tapi lebih tepatnya ini furu' fiqhiyah itu maksudnya hukum-hukum fikih. Karena usul fikih kan sendiri, usul fikih khususnya di istinbat ahkam. Sedangkan qaid fikih itu tidak membicarakan tentang istinbat ahkam karena bila wasitoti adalil. Sedangkan usul fikih itu bi wasitoti adalil. Jadi maksudnya tadi Ana maksudnya itu tartib penulisannya. Munculnya kan fikih dulu, terus kemudian baru usul fikih, baru furu fikih ya. Dari furu fikih ya, apa qaid fikih ya dari segi penulisannya. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi pokoknya gitu. Ya, Ya, paham Kak. jadi furu. Jadi qaid fikih itu dia yarbit, makanya di pengertiannya qaid fikih itu kan dia itu dan di aujuh at-tafriqah wa aujuh at-tasyabuh baina usul fiqh bahwasanya qaid fikih itu mengikat furu-furu fikih yang banyak itu. Furu fikih A, B, C, D disatuin jadi al yakin la yazulu bisyak. Mau dia itu di bab ibadah, mau dia itu di al umur bima qasidiha lah, biar nggak ada hilaf ya. Al umur bima qasidiha, mau dia di bab ibadah, sholat, mau dia di bab nikah, mau dia bab muamalah. Al umur bima qasidiha diikat di bawah kaidah al umur bima qasidiha. Mau itu ngomongin sholat, mau itu ngomongin sedekah, mau itu ngomongin hibah, mau itu dan lain-lain. Itu maksudnya. Yarbit baina al-furu' al-fiqhiyah. Syukran Ustazah. Jazakallah. Baik. Wasili siapa tadi sampai mana ya? Nabila Azkia. يعد أقدم تفسير شامل وصل إلينا كاملا هو تفسير Wasala ilaina kamilan wa tafsir. وصل إلينا كاملا هو تفسير جيم Ibnu Jarir At-Tabari. Naam, Ibnu Jarir At-Tabari ini salah satu tafsir yang paling ini ya, apa istilahnya? Akdam. Yang paling awal-awal ditulis lah bisa dibilang. Nah, wasili al-murad bi jam'il Qur'an. Al-murad bi jam'il Qur'an fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali. ba kitabatuhu wa tadwinuhu. Al-murad bi jam'il Qur'an fi ahdi Rasul itu kitabatuhu wa tadwinuhu. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu Al-Quran juga sudah ditulis. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada sahabat dan memerintahkan untuk menuliskannya juga. Gitu. Jadi memang dari zaman Rasulullah Al-Quran itu sudah ditulis, cuma disatukannya itu baru nanti fi ahdi Umar, pertama kali banget ya. Kemudian nanti dilanjutin lagi di ahdi Utsman bin Affan, disatukan menjadi Rasul Utsmani. Nah, gitu. Jadi pada zaman Rasulullah itu Al-Qur'an udah ditulis gitu. Jadi Rasulullah yang sendiri yang mengajarkan kepada para sahabatnya Al-Qur'an. Rasulullah yang benar-benar ngajarin ke sahabatnya dan apa namanya? Membuat mereka juga hafal dari Rasulullah SAW begitu. Nah, Suma tadi Nabila Azkia Naziha. Rukn salis Sa'id bin Jarir wa Mujahid bin Jabir wa Akramah Ikrimah wa Ikrimah wa Tawus wa Atha bin Abi Rabah min talamidi Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas. Jadi apa namanya? Selain majelis fikih ya, kalau di dalam ilmu fikih kita tahu ada madrasahnya Imam Malik di Madinah dan madrasahnya Imam Abu Hanifah di Irak, Ahlul Ra'i. Nah, kalau di dalam ilmu Al-Qur'an ya, itu ada madrasah Makkah. Nah, madrasah Makkah itu di bawah asuhannya Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian ada lagi madrasah Madinah di bawah asuhannya Zaid bin Sabit. Nah, di bawah asuhannya Zaid bin Sabit. Nah, kemudian nanti ada lagi madrasah Basrah di bawah asuhan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini salah satu madrasah-madrasah yang terkenal di dalam Al-Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an.
Nah, kalau muridnya Abdullah bin Abbas itu Sa'id bin Jarir, Mujahid, Ikrimah, Tawus, Atha bin Abi Rabbah. Ini muridnya Abdullah bin Abbas di Madrasah Makkah. Nah, kalau Madrasah Madinah itu Zaid bin Sabit. Nah, muridnya itu ada Zaid bin Aslam, kemudian Sa'id bin Musayyib, kemudian ada Urwah bin Zubair, muridnya Zaid bin Sabit ya. Kemudian ada Muhammad bin Ka'ab al-Qur, nah Muhammad bin Ka'ab. Baik. Nah, kemudian muridnya Abdullah bin Mas'ud itu ada Alqamah, ada Alqamah. Kemudian ada Ibrahim An-Nakhai sama Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi. Taib wasili ta'rif al-wahyi. تعريف الوحي هو إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي أو نحوه. Nah, i'lam. Apa itu wahyu? Wahyu adalah i'lam dari Allah terhadap salah satu nabinya, yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i atau yang lainnya. Nah, taib itu pengertian dari wahyu. Taib, syukran Ustazah Nazihah. Afwan, Nah, tadi Abdullah bin Mas'ud di mana sekolahnya? Abdullah bin Mas'ud. sebentar. Insya Allah biruki karena ini bukunya udah sebentar tadi di kitab apa ya? Di Syaraka. Taib biruki lahikon insya Allah karena Maaf, saya syukur. bukunya hilang. Naam, taib. Nuasil awalan. I'ta kullu harfin haqqahu. إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفات هو تعريف باء التجويد. التجويد نعم صحيح هذا واضح وسهل إن شاء الله. وصلي مؤلف. مؤلف تفسير القرآن العظيم هو ألف ابن كثير الدمشقي. الدمشقي. دمشق. نعم الدمشقي. طيب ثم وصلي شكرا نزيهة نداء. مؤلف كتاب الإتقان في علوم القرآن هو باء السيوطي. نعم السيوطي. Imam As-Suyuti. Hadza wadih ya, ini salah satu rujukan di dalam ulumul Quran. Al-Itqan fi ulumi al-Quran. Taib, wasili ma udhifa ila Nabi SAW. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو باء المرفوع. Al-marfu'. Wal mauquf, ma huwa ta'rif hadis mauquf? Ma huwa ta'rif hadis mauquf?
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. نعم ما أضيف إلى الصحابة. طيب واصلي الثاني. من أشهر masih nida. أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه صحيح. واصلي أريزة. هذا واضح يا أبو هريرة. نعم. الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل. Nah, hadis doif itu kalau misalkan nggak doif banget, nah kemudian kalau misalkan tidak berkaitan dengan hal haram, tidak berkaitan dengan akidah, dan tidak menisbatkan kepada Rasulullah SAW, nah maka itu boleh diamalkan dalam fadhail a'mal. Fadhail a'mal contohnya kayak zikir, bacaan-bacaan zikir, jumlahnya, sedekah, keutamaan sedekah, kemudian dan seterusnya, amal-amal sunnah tambahan itu rata-rata dari hadis yang dhaif. Nah, tapi itu boleh dipakai kalau berkaitan dengan fadhail al-a'mal, kayak tadi ya, jumlah zikir, bacaan zikir, berapa kali dibacanya kapan dan seterusnya. Rata-rata itu berkaitan dengan hal seperti itu. Taib, wasili awwalu man sannafa. Awalu man sanafa fil hadis sahih wa al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari huwa awalu man sanafa fil hadis as-sahih. Itu Imam Bukhari yang pertama kali menulis hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar dicermati lagi, dipilih lagi sesuai dengan standarnya Imam Bukhari. Itu adalah kitabnya Al-Jami' as-Sahih dan karyanya Imam Bukhari. Al-Jami' as-Sahih. Nah, wasili syartul hadis. Syartul hadis al-mu'allaq an yakuna as-saqtu fi al-jim awalul isnad. Fi awalil isnad itu kalau misalkan hadis mu'allaq. Kalau hadis mursal huwa fi akhir as-saqat fi akhir al-isnad. Nah, hadis mursal. Nah, kemudian law kana fi asna'il isnad huwa hadis munqati'. Fi asna al-isnad itu namanya hadis munqati', fi akhir isnad itu hadis mursal, dan fi awalil isnad itu hadis mu'allaq. Taib. Wasili man faroda. Man faroda biriwayati wahid fi ayyin tabaqat al-isnad fahuwa al-hadisul gharib. Nah, al-hadis al-gharib. Man faroda fi ayyi min tabaqat al-isnad. Hadis gharib. Nah, kalau hadis syadz apa itu pengertiannya? Hadis syadz ma rawahu siqah liman huwa awsaq minhu. mukhalifan liman, jangan lupa mukhalifnya. Mukhalifan liman huwa awsaq minhu. Itu hadis syadz. Nah, kalau hadis mungkar, ma rawahu fahishul ghalab. Au dhaif, ma rawahu dhaif mukhalifan li as-siqah. Nah, al-hadis al-muttarib, apa itu hadis muttarib? Maruya ala awjuhin mukhtalifah. Sahih. Tasawiyatin fil quwwah. Nah, maruya ala aujuhin mukhtalifah mutasawiyah
fi al-quwwah. Nah, taib. Wasili mursal sahabi Oriza. Sudah. Laisa bihujjati kamursalit tabi'i albah hujjah mutlaqan. Soal huna. Hadha huwa Oh soal. iya. Apaan salah? Nah, hal akalti. Mursal. Akal tuh. Alhamdulillah. Mursal as-sahabi albah hujjah mutlaqan. Hujjah mutlaqan. Nah, mursal Akal tuh sahabi. walakin akal tuh walakin lam asyik. Idzan hadha huwa sabab. Taib. Hal hal al akal hadha at-ta'am min raisi daulah. Aduh, hal araf tuh at-ta'am min raisi daulah. Taib. Nah, Nah, mursal sahabi hujjah mutlaqan. Nah, mursal sahabi itu apa? Ketika sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, tapi tidak menyebutkannya, akan tetapi langsung menisbatkannya kepada Rasulullah. Kayak misalkan Anas bin Malik mendengar dari Umar bin Khattab, tapi Anas bin Malik langsung bilang sama itu Rasulullah gitu, tanpa menyebutkan salah satu sahabatnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kulus sahabah udul. Karena seluruh sahabat itu adil. Maka ketika sakotnya yakin di sahabat, maka hadisnya sahih dan hujjah mutlakon itu. Ulama bersepakat bahwasanya mursal sahabi itu hujjah mutlakon. Nah, karena kulus sahabat udul. Karena kaidahnya setiap seluruh sahabat itu adil. Nggak perlu lagi dicari. Baik. Was al-an nantakil ila salsabila. Ifradullahi bi af'alil ibad allati syara'aha lahum ta'rif tauhidil uluhiyah. Taib. Tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah dan apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhidur rububiyah wa huwa al-imanu bi anna Allah huwal khaliqur raziq. Wa tauhidul asma was sifat wa huwa al-iman bima warada fil kitab was sunnah min asma'illahil husna wa sifatihil ula imanan bila tahrif wala ta'til wala takyif wala ta'wil wala tashbih wala tamthil ala haddi. Sahih, mumtazah. Nah, hadha huwa ta'rif li at-tauhid. Taib. Sanian, ma haqqullah. Sanian, ma haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, ini potongan hadis ya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Alla yu'adziba ma la yusyrik bihi syai'a. An la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Nah, jadi ketika seorang hamba itu sudah sudah beriman, sudah beribadah, maka hamba itu mendapatkan atau memiliki hak dari Allah bahwasanya Allah tidak akan mengazabnya, gitu. Nah, seorang hamba apa kewajibannya? Allah memiliki hak apa itu? Seorang hamba wajib untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Taib. Kedengarannya mudah karena kita orang Islam dari lahir. Nah, itu yang harus disyukurin satu. Nah, yang kedua, kita nggak kebayang karena kita tadi dari kecil orang Islam, ya kan? Kalau non Islam, ya pasti mereka akan berpikir untuk kalau yang punya otak atau kalau yang ingin mencari kebenaran itu pasti akan bertanya-tanya dan pasti akan mencari sesuatu yang bisa menenangkan hatinya, akalnya, dan pikirannya, gitu. Taib, wasili salsabila Ramadhani.
Asma'ullahi ta'ala mahsuratan bi'adadin muayyan. Khata. Khoto. Jadi sebenarnya enggak yahsur bi adadin muayyan ya. Cuma yang wajib diketahui ya yang 99 itu. 99 nama. Cuma sebenarnya masih ada lagi. Tapi enggak disebutin gitu. Taib. Wasili qaul bil lisan. قولا باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تعريف للباء الإيمان. Taib. Al-iman huwa qaul bil lisan, i'tiqad bil qalb, amal bil jawarih. Itu iman yang sempurna. Dan yang dikatakan iman itu qaul bil lisan, i'tiqad bil qalb, wal amal bil jawarih. Wa kadzalika yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Nah, ini juga harus yang penting karena ada salah satu golongan ahlul bid'ah yang dia itu bilang bahwasanya iman itu la yazid wa la yanqus, dan orang yang melakukan dosa itu nggak akan diampuni sama Allah. Nah, itu ada salah satu ahlu bid'ah berpemikiran, beritikat seperti itu. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, setiap orang muslim yang meninggal, yang mana dia itu masih ada iman di dalam hatinya dan muslim beriman kepada Allah, kalau dia wafat dan berdosa, dia masuk neraka, akan tetapi tidak kekal di neraka. Jadi semua orang umat muslim, seluruh umat muslim itu tidak kekal di neraka, nanti ada saatnya masuk surga. Nah, karena ada beberapa ahlul bid'ah yang berpikiran bahwasanya orang muslim sekalipun kalau misalkan dia melakukan maksiat, dia nggak akan keluar dari neraka. Nah, itu kan memutuskan rahmat Allah istilahnya ya kan. Siapa kamu bisa menghukumi orang kekal di neraka atau nggak kekal di neraka? Itu kan semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa kita dibilang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu yang di tengah-tengah. Nggak ekstrim, nggak terlalu mudah. Nah, itu yang paling tengah-tengah. Nah, taib. Cuma tadi Salsabila, Salwa, Wasili. Rakmul khamis Ustazah. Ma hiya tayyarah? Alif at-tafa'ul wa tasya'um bituyur. Naam, at-tafa'ul wa tasya'um bituyur. Nah, ini minal adat al-arabiyah al-jahiliyah. Ketika mereka itu menggantungkan nasibnya, bisa juga masuk ke sugesti ya, terhadap burung. Ketika keluar rumah, misalkan ada burung gagak terbang ke kanan, berarti artinya hari ini saya untung banyak, hari ini saya dapat rezeki banyak. Kalau burung gagaknya terbang ke kiri, berarti hari sial. Nah, itu namanya tiara. Nah, itu minasyirik, syirik kecil ya. Kenapa? Karena menggantungkan harapannya pada hal-hal yang kayak gitu. Tafaul, optimis, tasyaum, pesimis dengan oleh karena cuma burung. Padahal ya nggak ada hubungannya. Karena semuanya itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak apa ya bahasa Indonesianya? Kalau di Indonesia banyak juga tuh. Nama lainnya apa ya? Nggak boleh kayak gini, nanti kayak gini. Itu apa ya? Tadi Istilahnya? Ustazah, taman. Iya, iya benar-benar. Jangan kayak gini, atau misalkan kalau burung masuk ke dalam rumah artinya apa? Kalau ini ada di sini artinya nggak usah mengait-ngaitkan hal yang kayak gitu, ya. Kalau emang nggak ada bukti nyatanya atau apapun, ya nggak usah kayak gitu, nggak usah, karena nanti masuknya ke sugesti gitu, yang tadinya nggak kenapa-kenapa malah jadi kenapa-kenapa. Nah, jadi full iman kepada Allah, takut kepada Allah saja. Nah, kemudian wasili yang kosimu, coba tadi Salsabila Ramadhaniyah apa Salwa? Tadi Salwa Ustazah. Oke, sekarang Safia. Karena udah yang terakhir satu-satu. Nah, Safia. Yanqasimu tabarruk ila qismaini, tabarruk masyru' wa tabarruk mamnu. Sahih. Nah, tabaruk itu dibagi dua ya. Tabaruk masyru' dan mamnu. Apa itu tabaruk? Tabaruk huwa talabu al-barakah. Nah, wal barakah. Apa itu barakah? Al-barakah kasratu al-khair.
Waziyadah. Waziyadatu al-khair. Wastimraruha. Itu namanya barokah atau tabaruk. Nah, tabaruk terbagi menjadi dua. Tabaruk ada yang masyru', ada yang mamnu. Ada yang masyru', ada yang mamnu. Nah, yang masyru' ya, al-masyru' itu yang tabaruk bil ibadah, ya kan? Kemudian dengan ya dengan annual ibadah lah gitu yang kita lakukan. Nah, yang mamnu ada syirki, ada bid'i. Nah, yang syirik total ya, itu kayak apa itu syirki? An ya'taqida al mithlu tabarruk bil asjar. Ya enggak? Suka ngeliat enggak? Ini pohon udah berdiri 1000 tahun. Banyak orang datang, kemudian meminta permohonan ke pohon tersebut karena pohon keramat. Nah, itu namanya tabaruk asyiri. Kenapa? Karena an ya'taqida mutabarik bi anal mutabarak bihi yahibul barokah. Dia beritikat meyakini bahwasanya benda ini atau makhluk ini bisa memberikan dia manfaat, bisa memberikan dia kebaikan. Nah, itu namanya syirki. Nah, kalau bid'i kayak tabaruk bi aulia wassalihin. Contohnya takbil al-kubur. Nah, itu bid'ah bid'ah ya, berlebihan. Ziarah ya ziarah aja, nggak perlu sampai kayak gitu. Nah, kemudian, nah itu sekitar at-tabaruk. Apa tadi tabaruk? Talabu al-barokah. Apa itu barokah? Kasratul khair wa ziyadatul khair. Nah, kemudian ada yang masyru', yaitu yang masyru' ya dengan ibadah kita sendiri ya. Kemudian yang mamnu, ada yang syirki dan ada yang bid'i. Syirki itu ketika dia beritikat bahwasanya benda tersebut bisa mendatangkan keberkahan. Contohnya kayak tabaruk dengan pohon. Nah, yang bid'i, tabaruk bi al-auliya wa salihin. Misalkan takbil al-kubur. Ngapain kayak gitu? Ya kan? Oke. Nah, kemudian wasili as-sabi' Minat tawassulil masyru' jami'u ma dzukir. Nah, at-tawassul al-masyru' jami'u ma dzukir. At-tawassul bi asma'illah, at-tawassul bil amal as-salih yang sebagaimana dicontohkan sama ashabul kahf. Tawassul bil amal as-salih. Taib. Wasili Zarifah. Habis ya? Oh, cuma sampai 7 doang. Oh, kirain Ana ada sampai 10. Taib. Wadih, Banat? Wadih. Taib. Alhamdulillah intahina min mabhatina al-yawm. Syukran. Oh, lam akum bitahdir. Nah, akum bitahdir awalan. Sekarang hari apa ya? Abidah, Hadirah. Afa Fadilah, Agna Rahma, Hadirah. Aisyah Nur, Ajwa Naili, Anissa Mardia, Hadirah. Anissa Karina, Asma Suraya, Hadirah. Dina Dahlia, Hadirah. Fani Fadilah, Hadirah. Fauzia Amatullah, Hadirah. Fauzia Sobriana,
Haniyah Azahro, حاضرة Hanifah Munawiratun, Hadirah. Hanifah Zahra, Husna Akmilatun, حاضرة Isnah Nindita, حاضرة Jihan Nadira, Khaulah Ansor, Jihan hadirah hadirah sudah. nah, Khaulah, حاضرة Lutfia, Nabila, Nabila Azkia, حاضرة أستاذة Nada Ausat Vina, Nadia Nalani, Nadza Mumtaz, Naziha Salwa, Hadirah. Nida, حاضرة Oriza, Hadirah sudah. Konita, Salsabila, حاضرة Salsabila Nur, Salsabila Ramadhani, حاضرة Salwa Asaria, Hadirah. Safia, Hadirah. Salwa Febianti, Ista'danat anha maridah sudah. Syafahullah, Shervina, Zarifa, Hadirah sudah. Zaskia. Taib. Syukran talibat alal hudur wal musyarakah. Nakhtatim bidua kafarat